Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indah pada pertemuan berikutnya di materi Matematika Wajib kelas 10. Anak-anak Ibu, kemarin kalian sudah belajar pada pertemuan berikutnya adalah persamaan linier satu variabel. Kenapa kalian mempelajari persamaan linier satu variabel? Karena pada pertemuan berikut ini kalian akan mempelajari persamaan harga mutlak, di mana pada persamaan harga mutlak kalian wajib dan bisa menghitung bentuk persamaan linier satu variabel. Oke, kita mulai ya pagi ini. Mudah-mudahan kalian sudah memegang buku paket atau buku pegangan yang Ibu Indah biasa gunakan. Kalian bisa lihat dimulai dari halaman 12 persamaan harga mutlak itu ada. Mungkin persamaan harga mutlak baru kali ini ya kalian temukan di SMA. SMP belum pernah sama sekali. Untuk lebih mudah dan lebih jelas akan Ibu jelaskan materi ini. Yuk kita mulai. Persamaan harga mutlak. Sekarang coba kita bayangkan dengan suatu garis bilangan. Sebelumnya Ibu akan gambarkan dulu ya garis bilangan. Kalau kalian lihat garis bilangan, kita umpamakan ada seseorang yang berdiri di suatu garis bilangan. Anggaplah ini si A. Dia posisinya berada di -3. Sedangkan si C berada di angka 1. Biasanya pada garis bilangan kita akan menghitung yaitu nilai jarak A ke C. Kita biasa hitung jarak. Kalau yang namanya jarak, pasti kalian tahu nilainya pasti bernilai positif dan bentuknya adalah pasti pengurangan. Betul sekali ya. Jadi kalau kita hitung berapakah jarak A ke C, ada 3 pola yang bisa kalian pelajari pada perhitungan nilai mutlak kali ini. Pertama bisa kalian lihat dari pola garis bilangan. -3 ke 1. Kalau kita hitung jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 jaraknya. Itu kalau dilihat dari pola garis bilangan. Pola yang kedua bisa kalian hitung menggunakan operasi matematika. Yang tadi Bu Indah bilang adalah proses pengurangan. Jarak A ke C, cara yang kedua adalah yaitu dibalik C ke A. Jarak A ke C yaitu C ke A. C nilainya berapa? 1. Sedangkan A nilainya berapa? -3. Ya dong, karena kurang itu kan proses rumusnya, karena namanya jarak itu pasti berkurang atau pengurangan. Sedangkan A kenapa -3? Karena posisinya si A itu berada di -3. Masih ingat operasi matematika pada waktu kalian SMP? Kalau bertemu dengan sesama jenis artinya negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, berarti dia akan menjadi positif. Sesama jenis atau sesama bentuk bilangannya, sesama garisnya, berarti dia positif. Jadi min ketemu min, sesama jenis akan menjadi positif. 1 tambah 3 sama dengan 4. Sama ya dengan pola garis bilangan. Cara yang ketiga adalah sama, yaitu C ke A. Kalau tadi C ke A ke C sama, yaitu A ke C. Nah, A sendiri adalah nilainya -3. Sedangkan C nilainya adalah 1. -3 dikurang 1, -4.
Nah, inilah yang disebut proses pengurangan, di mana suatu jarak itu wajib bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, kalau kalian menemukan bentuk jarak yang pengurangan akal kurang C negatif, makanya disebutlah dengan pemberian harga mutlak. Jadi berikan harga mutlak seperti ini. Nah, jadilah setiap harga mutlak selalu bernilai positif, maka akan berubah negatif ketemu 4 sama dengan positif, karena sesama tanda min ketemu min akan berubah menjadi positif. Mudah-mudahan pada contoh pertama ini dijelas ya. Tadi kita sepakat bahwa harga mutlak X sama dengan mempunyai dua nilai, yaitu pertama X untuk semua X yang bernilai positif. Artinya X ini lebih besar sama dengan 0. Sedangkan X yang kedua, kita udah contohkan ini. Kalau ketemu negatif, dia akan berubah menjadi positif. Berarti untuk semua X yang mempunyai nilai negatif, jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Sudah sepakat ya? Oke, kalau sudah sepakat, kita lihat rumus ini karena contohnya sesuai dengannya Ibu jelaskan tadi. Contoh yang berikutnya adalah Fx sama dengan harga mutlak X, di mana dia memberikan contoh F itu kalau dia 4, dan satu lagi kalau F itu adalah negatif 2. Oke, Ibu jelaskan. Sepakat tadi kamu lihat F4 ya. Kalau kalian lihat 4 itu masuk ranah 1 atau ranah 2? Iya, betul sekali, ranah 1. Karena 4 itu adalah suatu nilai X yang mempunyai nilai positif, di mana nilai positif itu X itu lebih besar sama dengan 0. Berarti F4, untuk cara menjawabnya, F4 sama dengan keluarnya bentuk positif, yaitu X, kamu ganti adalah X-nya ada 4, berarti nilainya adalah 4. Sedangkan yang kedua F-2, kamu lihat F-2 berarti X ini jatuh lebih kecil sama dengan 0 dong. Kalau dia X ini lebih kecil sama dengan 0, berarti rumusnya negatif X. Sesuai dengan penjabaran soal yang berikutnya, cara yang ketiga. Kalau di sini negatif, yang namanya jarak harus positif. Yang namanya positif berarti dia kalau dikeluarkan bentuk negatif harus bertemu dengan sesama. Min kata min jadilah plus. Makanya kenapa F-2 bentuknya negatif X? Karena X-nya itu lebih kecil dari 0. Makanya keluarlah min. Sesuai dengan rumusnya, X itu karena dia di dalamnya adalah negatif 2, maka kalian keluarkan negatif 2. Artinya min ketemu min sesama jenis, berarti dia bentuknya berubah menjadi positif. Jadi nilainya pun tetap positif. Oke, penjabaran sampai sini mengerti ya? Contoh yang ketiga. Oke. Pada contoh ke-1 dan kedua, bisa kalian lihat contoh yang ketiga itu berubah ya. Ada meningkatlah model soalnya. Dimana di sini terbentuk yang namanya sistem persamaan linear satu variabel. Oke. Sepakat pada rumus yang pertama, harga mutlak X itu terbagi menjadi 2. Untuk setiap nilai X yang positif, berarti X itu lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk X yang bernilai negatif adalah untuk X yang lebih kecil dari 0. Oke. Kalau soal di atas bagaimana? Kita jawab. Harga mutlak X min 5 terbagi menjadi 2 juga, sama seperti contoh di atas, yaitu X min 5 untuk yang positif ya, X min 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini persamaan tadi Ibu Indah bilang satu linear tadi ya.
Dimana yang variabel satu komponen X-nya tetap posisinya, yang berubah atau yang disatukan adalah yang sesama angka. Kalau kalian lihat sesama angka itu min 5 dengan 0, berarti yang akan kalian pindahkan adalah yang negatif 5. Karena harus sama-sama berkumpul. Kalau variabelnya variabel, nilai ya nilai atau angka ya angka. Jadi X lebih besar sama dengan konsep operasi matematika. Kalau negatif 5 pindah ruas menjadi ya betul, min berarti pindah ruas menjadi positif. 0 ditambah 5 berapa? 5. Betul sekali. Jadi syarat yang pertama adalah kalau dia X min 5 jika X itu mempunyai syarat lebih besar sama dengan 5. Lalu kalau syarat yang kedua negatif X untuk X yang lebih kecil dari 0, berarti min, kan syaratnya gitu ya, min X-nya berapa ya? Ini dong dalam komponen itu X min 5. Jika syaratnya X itu lebih kecil dari 0, berarti X min 5 lebih kecil dari 0. Sama seperti tadi cara menjawabnya. Berarti X-nya tetap karena dia variabel, lebih kecil yang sesama angka dikumpulkan, yang negatif operasi matematika pindah ruas menjadi positif. Jadilah 5. Syarat yang kedua jika X lebih kecil dari 5. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk yang A, F7. 7. Kalau kamu lihat syarat 7, masuk syarat pertama atau syarat yang kedua? Oh 7, bagus sekali. 7 itu berarti masuk syarat yang pertama. Karena 7 itu berada lebih besar sama dengan 5. Ya. Berarti masuk konsep pertama, yaitu ini dong, X min 5. Nah, 7 dengan X ini sama, ya. X dengan X, ya sama. Berarti kalau F-nya 7, ganti X-nya itu 7. Berarti 7 dikurang 5. Berapa 7 kurang 5? Ya, betul sekali. Jadi kalau F7 mempunyai nilainya adalah 2. Sekarang, yang B. Kalau F-nya 2. Kalau F2. Sekarang kamu lihat syaratnya F2. Apakah 2 masuk konsep 1 atau konsep yang kedua? Ya, betul sekali. F2 itu masuk ke dalam konsep yang kedua. Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Kalau 2 lebih kecil dari 5, berarti kamu akan masukkan rumus yang negatif, buka kurung, X min 5. Sama dengan negatif, X-nya ganti loh, karena 2 ini adalah nilai X. 2 dikurang 5 sama dengan min 2 kurang 5 berapa? Ya, betul sekali, negatif 3. Sama tanda, tadi Ibu udah bilang proses operasi aljabar kalau sama tanda akan berubah menjadi positif. Negatif ketemu negatif positif jadilah plus 3. Oke, sampai sini jelas ya untuk contoh yang ketiga. Sekarang Ibu kasih lagi contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya kalau dia modelnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ya, itu disebut himpunan penyelesaian. Kalau harga mutlaknya 2X min 1 sama dengan 5. Tadi kita sudah sepakat ada 2 model, dimana yang pertama adalah untuk semua X yang bernilai positif, X itu lebih besar sama dengan 0. Yang satu lagi negatif X jika X itu lebih kecil dari 0. Berarti bisa dong kamu jawab soal ini. Nah, untuk yang bernilai positif dulu, berarti harga mutlak 2X min 1 sama dengan, ya, ada 2 caranya. Yang pertama 2X min 1 untuk lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Yang soal di atas adalah ini diganti dengan 5, berarti 2X min 1 sama dengan 5. Berarti 2X-nya sama dengan pindahkan ruas, 5 ditambah 1, 6. Jadi X-nya sama dengan operasi aljabar. Kalau perkalian pindah ruas menjadi bagi. Berarti
berarti 6 dibagi 2, X-nya berapa? Himpunan pertamanya adalah 3. Lalu yang kedua adalah, nah, kalau dia negatif, min, ya kan? Buka kurung 2X min 1. Ya, sama dengan 5. Ini untuk yang gimana tadi? Lebih kecil dari 0 ya. Artinya min buka kurung 2X min 1 sama dengan 5. Masukkan min 2X, min ketemu plus, beda tanda menjadi min. Sedangkan min ketemu min sama tanda menjadi plus, sama dengan 5. Ingat operasi matematika kesamaan dengan satu variabel yang sesama X dikumpulkan. Min 2X sama dengan 5 yang sesama angka dikumpulkan positif berubah ruas menjadi negatif. Min 2X sama dengan 5 dikurang 1, 4. Berarti X sama dengan bentuk perkalian 4 dibagi min 2, hasilnya berapa? Plus ketemu min, beda tanda hasilnya negatif. 4 dibagi 2, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, min. Oke, mudah-mudahan pada persamaan harga mutlak di sini sudah kalian